Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, tentu segala urusannya dan aktivitasnya di hari ini dapat dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih bersama saya Edi Sendoro yang akan memandu Anda untuk melihat capaian terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita ketahui bosku bahwa salah satu sarana nantinya di mana pegelaran event MotoGP maupun World Superbike akan dilaksanakan. Dan seperti biasa saya juga akan menginformasikan bagaimana kondisi pembangunan sirkuit Mandalika. Dan perlu saya sampaikan juga di mana supaya tidak kita salah paham bahwa konsep pembangunan sirkuit Mandalika merupakan konsep street circuit atau kita sebut sebagai sirkuit jalan raya. Tepat sekali kita sudah berada di area medical center yang sudah finish pengerjaan di mana perakitan sistem modular untuk konstruksi pembangunannya. Dan untuk bagian area yang luas di depan kita kali ini merupakan tempat parkir nanti tim kru MotoGP maupun World Superbike. Di mana area yang luas ini bosku juga akan terbangun untuk konstruksi pembangunan pedok modular. Dan tepat sekali kita sudah melihat aktivitas pengerjaan di sini di mana sedang dilakukan perakitan besi untuk menjadi lapisan pondasi kedua, di mana konstruksi pedok modular nantinya ketika sudah dilakukan pembetonan maka akan segera dilakukan pemasangan konstruksi dengan sistem modular. Selain itu kita dapat melihat juga di bagian daripada pintu masuk dari tunnel 1 atau terowongan 1 yang sudah terlihat mengering di sini, di mana progres pengerjaannya terus dilakukan untuk pembuatan sumur resapan. Untuk bagian pintu masuk yang akan menuju area tengah sirkuit dan tepat sekali di mana posisi lane clearing yang sudah dilakukan di sini, di mana progres pengerjaan sudah rapi sekali. Nanti rumah warga yang lumayan bagus di depan kita kali ini akan segera dirobohkan. Progres pengerjaan tadi siang sudah dilakukan untuk membersihkan lahan yang begitu banyak pohon kelapa. Dan memang progres pengerjaan akan segera diratakan untuk semua bagian badan jalan yang akan terkoneksi dengan bagian area tengah sirkuit. Selain itu juga kita dapat melihat di bagian sebelah kiri di area pit lane yang akan terkoneksi dengan depannya area pedok konstruksi pengerjaan yang menjadi salah satu jalur yang nantinya akan terkoneksi dengan area outer lane service road. Badan jalan ini akan terkoneksi nantinya dengan bagian area outer lane service road dari tikungan ke-1 dan terlihat untuk beberapa alat berat berjenis tandem roller, juga ada motor grader yang lagi menghamparkan material sabis atau LPA. Dan tepat sekali di malam hari kemarin bosku sudah dilakukan pengaspalan untuk dapat menyambungkan area daripada badan jalan di bagian outer lane service road dari tikungan ke-1 yang sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan melihat capaian pengerjaan di bagian konstruksi pembangunan tribun atau grandstand VIP untuk presiden dan tamu kenegaraan, baik untuk FIM, terus tim Dorna maupun undangan-undangan kenegaraan akan bertempat atau berposisi di bagian tribun yang akan segera dibangun. Dan terlihat untuk beton daripada pondasi sudah terlihat mulai akan segera disambungkan dengan besi-besi bosku. Untuk bagian area daripada Bukit Pink Hill yang kita ketahui bersama memang progres pengerjaan sudah tertanam sejak lama, tinggal dilakukan perawatan saja sehingga nanti akan tumbuh subur atau melebat di bagian bunganya.
Di sore hari ini yang terlihat mendung, tidak terlalu cerah namun terlihat senja walaupun agak malu-malu menampakkan dirinya. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ketiga menuju tikungan keempat. Tampak sekali untuk bagian area gravel sudah dihamparkan cukup baik di sini, tinggal dilakukan finishing saja. Sedangkan untuk bagian inner maupun outer lane service road, bagian pagar pembatas luar maupun bagian pagar pembatas untuk concrete barrel sudah ditempatkan dengan sangat baik di sini. Secara keseluruhan untuk bagian lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika tinggal dilakukan finishing saja, dan untuk pengaspalan bagian area runoff untuk pelebaran area inner maupun outer lane yang terus akan dikerjakan. Untuk bagian pengaspalan layar ketiga kemungkinan akan dilanjutkan di bulan Agustus, bosku. Secara nyata kita dapat melihat tikungan ke-7, 8, dan ke-9 seperti enggok daripada kris Jawa yang terlihat sangat indah. Nanti para rider MotoGP akan melaju kencang di bagian tengah lintasan ini, dan memang merupakan salah satu lintasan yang tidak terlalu tajam namun perlu keahlian khusus tentunya, bosku, karena kecepatannya yang luar biasa. Ada hal yang saya ingin luruskan, di mana konsep pembuatan tribun di sirkuit MotoGP Mandalika, di mana konsep daripada tribun penonton nantinya akan menggunakan konsep bongkar pasang yang akan ditempatkan di bagian yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk bagian area bukit yang tepat berada di tikungan ke-9, 10, 11, dan 12 akan digunakan menjadi tribun terbuka, nanti akan mulai ditata. Dan tadi pagi kita dapat melihat di bagian pengerjaan, kalau bosku melihat di video teman-teman YouTuber 86 untuk video udara pagi hari, sudah dilakukan leveling atau pengukuran di bagian area bukit yang tepat berada di tengah antara trek ke-9, 10, dan 11. Selanjutnya untuk bagian bukit di tikungan ke-10 atau persis di depan tikungan ke-10 di area daripada Pantai Segar juga akan digunakan menjadi tribun terbuka. Bagi saya, bosku, dan saya rekomendasikan untuk menonton dengan sangat baik, nyaman, dan akan menyajikan juga pemandangan pantai. Sekiranya bosku bisa mengambil posisi di depan tikungan ke-10, saya merekomendasikan kepada bosku untuk menduduki tribun yang berada di tikungan ke-10, karena tidak hanya menyajikan nantinya keindahan pantai secara keseluruhan dari tikungan ke-6 sampai dengan tikungan ke-12 akan menyajikan overtaking atau tampak nyata di mana para pembalap akan melaju begitu kencang di bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita dapat melihat satu unit alat berat di sini akan mulai diturunkan di bagian area yang akan segera dihamparkan material sabis atau LPA di sebelah kirinya atau bagian area runoff-nya, bosku. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri, yang terlihat untuk bagian area gravelnya juga sudah dihamparkan sangat begitu baik di sini. Dan memang progres pengerjaan juga di bagian pagar pembatas luar di sebelah kanan sudah ditempatkan. Untuk jaring-jaringnya juga sudah mulai terpasang. Dan akhirnya kita sampai di bagian tikungan ke-13 di mana proses lane clearing atau proses penyambungan atau terkoneksinya bagian inner lane service road sudah mulai dikerjakan. Karena kemarin ada sedikit miskomunikasi antara warga dan pihak pengembang atau ITDC. Tepat sekali, kita sudah berada kembali di bagian area trek ke-14 atau tikungan ke-14 di mana sudah terkoneksi di bagian area outer lane service route-nya. Tinggal akan dilakukan penempatan daripada pagar pembatas atau kita sebut sebagai concrete barrel yang akan ditempatkan di bagian tengah area outer lane service route. Dan kali ini kita dapat melihat aktivitas pengecoran
di bagian tiang pagar pembatas luar di sebelah kiri area outer lane service route, yang dimana satu unit mobil molen yang membawa material cor sedang menaruhkan di bagian bak atau bagian bagan yang sudah ditetapkan menjadi tempat tiang daripada pagar pembatas luar di sebelah kiri area outer lane service route dari trek ke-14. Dan selanjutnya di bagian area tikungan ke-15, 16, dan 17 seperti yang kita ketahui bersama, mungkin saja besok pagi akan dilakukan pengaspalan lanjutan di bagian area run off-nya. Jadi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hari demi hari, waktu terus berganti dan terus bersolek tentunya bosku, di mana pembangunannya terus memperlihatkan hasil yang sangat signifikan. Memang yang perlu saya sampaikan kembali, apakah sirkuit MotoGP Mandalika ini lambat pengerjaan? Ya bos, memang lambat. Karena kita ketahui bahwa kalau sesuai dengan jadwal sudah rampung di bulan Januari tahun 2021. Namun dengan adanya pandemi dan suatu hal, ya kita realistis saja bosku bahwa memang proses pengerjaan sirkuit Mandalika agak sedikit tertatih-tatih, walaupun progres pengerjaannya tidak pernah berhenti. Dengan fakta tersebut bahwa saya dapat memberikan argumentasi saya bosku, boleh dibantah, boleh dicaci, boleh dicercah, tidak apa-apa bosku, bahwa memang saya menyadari bahwa kondisi negara kita juga dalam keadaan yang tidak baik untuk keuangan, karena memang pemerintah punya niatan yang luar biasa secara paralel juga, di mana dapat menuntaskan pandemi juga untuk pembangunan juga tidak boleh mangkrak. Dan ini menjadi apresiasi yang luar biasa di pemerintahan Presiden Jokowi bosku. Tentu kita harus mendukung hal-hal yang bersifat positif untuk pembangunan atau kemajuan bangsa kita. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku, semoga dapat dicerna. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Bilahil sabil haq pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.